Huh, Tidak terasa ya, saat ini sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Dan sebentar lagi sudah memasuki tahun 2021. Tahun 2020 ini adalah tahun-tahun di mana penuh kesunyian yang dirasakan banyak orang. Ketakutan akan sebuah virus kecil yang tak kelihatan. Sungguh, jika dikatakan ini sangatlah kacau. Dan masih tidak percaya bahwa kejadian ini nyata adanya. Masih sangat ingin mengulang tahun sebelumnya, di mana semuanya baik-baik saja. Dan rasanya tidak ingin merasakan tahun ini. Sekarang ini, yang aku inginkan hanya bisa berharap dan berharap agar tahun depan semua seperti sedia kala, supaya dapat melakukan semua aktivitas secara normal. Selama masa pandemi COVID-19 ini membuat orang memiliki risiko terserang gangguan kesehatan fisik dan mental, termasuk mengalami stres. Stres berkepanjangan bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Namun ada banyak cara untuk mengatasi stres ketika pandemi. Satu di antaranya adalah dengan membaca buku. Membaca buku dapat mengurangi stres, meningkatkan daya ingat, serta konsentrasi, sehingga sangat berguna di saat pandemi seperti ini. Rasanya ribet banget ya, kalau apa-apa harus serba online di masa pandemi kayak gini. Apalagi semua kegiatan kayak Zoom, webinar, acara-acara kampus lainnya harus online. Rasanya males banget. Kalau dipikir-pikir, buat apa ngikutin? Cuma buang-buang waktu. Terus pentingnya buat aku apa? Ya udahlah ya. Aku ikutin aja caranya sampai selesai. Ternyata setelah aku ngikutin webinar sampai selesai, banyak manfaat yang aku dapat yang awalnya aku nggak tahu, jadi tahu. Terus tambah wawasan juga setelah ngikutin webinar ini. Lain kali kalau ada webinar, aku ikut lagi ah. Pandemi 2020 memang buat kita terpuruk. Wabah virus dan banyak nyawa terenggut jadi salah satu hal yang paling sering kita dengar di tahun ini. Namun, di lain sisi pandemi juga mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah dengan menikmati dan bersyukur atas waktu yang ada. Meskipun kita tidak dapat bercengkrama dengan teman atau orang terdekat, setidaknya kita masih bisa berbincang via video call dengan mereka. Kita juga dapat menghabiskan waktu dengan keluarga atau dengan diri sendiri, seperti membaca buku, bersantai, dan mendengarkan musik. Kita juga jadi punya banyak waktu untuk evaluasi diri sendiri, merenungkan segala perbuatan kita selama 2020 ini, sembari kita berdoa dan berharap bahwa 2021 nanti semuanya akan kembali baik-baik saja. Tak terasa, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Tentu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Corona. Ya, benar. Corona penyebab dari perubahan itu semua. Ingin belajar saja harus online. Apalagi kami para mahasiswa baru awal perkuliahan saja, semua harus dilakukan secara online. Belum pernah bertemu langsung dengan teman, bapak ibu guru dosen, bahkan kampus yang aku impikan saja, aku belum tahu bagaimana bentuknya. Bertemu pun harus melalui aplikasi pembelajaran. Tidak dapat bertemu secara langsung di kampus. Bosan, jenuh, lelah,
rindu suasana seperti dulu, sedih, terpuruk, dan merasa diri ini tidak berguna karena sudah terlalu lama berdiam diri di rumah dan melakukan semua kegiatan secara online. Namun, dengan berdiam diri di rumah, masih banyak kegiatan yang bisa aku lakukan, seperti mencoba melakukan hal baru untuk menenangkan pikiran di tengah pandemi seperti ini. Namun, di balik itu semua, masih ada Tuhan yang selalu ada di dekat kita, masih selalu menemani kita dalam kesulitan apapun. Dan berdoa adalah kunci paling ampuh untuk mengatasi segala permasalahan, sehingga hati dan pikiran dapat tenang menjalani situasi yang seperti ini. Dalam masa pandemi seperti ini, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah selalu menjaga daya tahan tubuh supaya kita terhindar dari virus corona dan selalu mengikuti protokol kesehatan untuk mendukung para medis supaya corona ini cepat berlalu dan kami para mahasiswa baru dapat melakukan kegiatan perkuliahan seperti apa yang kami inginkan. Semoga semua ini cepat berlalu ya. Sudah tidak terasa, pandemi ini telah hari-hari dijalani dengan bosan, tidak bergairah, tidak mood, karena harus berjaga dengan sesama dan harus berada dalam rumah. Belum lagi tugas yang menumpuk yang membuat seringkali kepala pusing. Hari demi hari telah berlalu. Banyak kisah yang sudah terukir dalam kehidupan, dalam keadaan sekarang. Dulu saya berpikir, apakah saya bisa melewati pandemi ini? Saya merasa tidak mampu, putus asa, dan bahkan stres. Tapi pada akhirnya, saya sangat bersyukur masih banyak orang yang memberi saya semangat agar bisa melewati rintangan ini. Yang bisa saya mengerti, kunci dari semua agar kita bisa melewati pandemi ini adalah kebahagiaan. Ya, kita harus bahagia. Masih ada keluarga di rumah, luangkanlah waktu bersama dengan mereka, karena itu sangatlah berharga. Di sisi lain, apa yang bisa saya dapat dari pandemi ini? Saya dapat mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Ada banyak hal yang seharusnya tidak saya lakukan dulu, tapi itu sudah lewat masanya. Hal itu membuat saya belajar tentang pribadi saya sendiri. Apakah hal itu berguna di masa depan saya nanti? Dan juga membuat saya agar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tiba akhirnya di penghujung tahun. Semoga pandemi ini cepat selesai. Berharap dalam masa pandemi ini kita dapat mengambil hikmah yang sangat berarti dan berharga bagi kita. Ada banyak hal yang ingin saya lakukan setelah pandemi ini usai. Semoga Tuhan melindungi dan jangan lupa bahagia. Di masa pandemi ini, aku tidak bisa bertemu dengan teman baru di kampus. Perkuliahan hanya bisa dilakukan secara daring atau online. Ya, walau bisa melihat teman-teman di layar saat Zoom, itu tidak bisa membuat kami bertemu secara langsung. Sedih, tapi hanya itu yang bisa kami lakukan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Semoga di tahun 2021 ini aku bisa bertemu dengan teman-temanku semua secara langsung. Semua kesedihan yang kita rasakan di tahun 2020 ini akan segera tergantikan dengan perasaan bahagia di tahun 2021. Di tahun yang baru nanti, kita harus lebih bahagia dan harus lebih semangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah putus asa dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Menjadi pribadi yang reflektif adalah salah satu jalan yang bisa bikin kita semakin semangat untuk menjalani hidup di masa yang akan datang.
Karena orang yang bersikap reflektif akan semakin bijak dalam hidupnya, dan dia bisa belajar terus-menerus dari apa yang sudah dialaminya. Maka dari itu, mulailah memiliki pikiran yang reflektif agar kita bisa untuk menyikapi semua keadaan dengan tepat.